Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita masih lanjut bahas ChatGPT. Seperti biasa, silakan akses ChatGPT di chat.openai.com dan kita bisa segera bekerja bersama, gitu ya. Kali ini saya mau membahas tentang ChatGPT untuk kelas menulis, gitu. Kebetulan semester ini saya dapat 2 kelas, 3 SKS, 2 kali 3 gitu, 6 SKS, 2 SKS untuk kelas menulis gitu ya, English Composition. Ada banyak diskusi tentang kalau siswa atau mahasiswa kita pakai ChatGPT kemudian proses menulisnya jadi nggak hilang gitu kan, nggak ada proses menulisnya karena siswa tinggal tinggal ngasih prompt ke ChatGPT, dibikinin essay atau tulisan yang bagus dari ChatGPT, diedit dan kemudian bagus. Jadi tidak ada proses menulis, tidak ada proses kreatif menulis yang terjadi gitu. Saya juga sempat sempat khawatir gitu ya, bagaimana cara apa ya, cara untuk mendampingi teman-teman siswa atau mahasiswa di kelas gitu ya, menulis kelas writing di era generative AI tool seperti ini. Jadi tidak hanya si ChatGPT sebenarnya, ada banyak generative AI tools yang bisa siswa atau mahasiswa kita gunakan untuk membuatkan mereka tulisan yang bagus gitu. Ada satu sumber yang menarik yang saya jadikan sebagai salah satu referensi untuk kelas menulis saya gitu. Saya ambil dari infografisnya si Dr. Andres gitu ya, Dr. Andres gitu, Dr. Brand Andres. Teman-teman nanti bisa cek akun Twitternya gitu ya, Dr. Brand Andres di Twitter gitu. Kami sempat ngobrol beberapa saat dan kemudian Dr. Anders membuatkan infografik gitu yang kemudian beliau share di Twitter dan kemudian masih menjadi bagian dari diskusi kami gitu. Jadi ini more or less hasil diskusi di Twitter yang saya ikut bersama si Dr. Anders ini. Jadi bagaimana cara untuk mengintegrasikan ChatGPT dalam proses menulis gitu ya, atau membuat apa namanya tugas-tugas menulis untuk mahasiswa itu lebih ChatGPT resistant gitu ya, more or less gitu. Jadi ini ada di bukunya Dr. Anders di ChatGPT AI in Education. Mungkin kapan-kapan saya akan review juga bukunya. Bukunya menarik juga. Teman-teman bisa akses, bisa beli di Amazon ya kalau nggak salah. Kapan-kapan kita bahas lah ya. Jadi ada tiga kolom informasi yang menurut saya penting untuk kita cermati jika teman-teman memang mengajar kelas menulis atau kelas writing gitu ya, di any language classroom lah more or less gitu. Jadi yang pertama, ways to integrate atau use ChatGPT untuk kelas menulis atau kelas writing kita. Jadi ChatGPT to research potential topics and present options. Jadi yang topik-topik yang up to date, yang kontemporer gitu, si ChatGPT lebih dari mampu untuk memberikan itu. Ya, ChatGPT juga bisa membantu kita brainstorm ideas gitu around a specific subject or idea gitu. Break the topic down, gitu. Expand the topic down, gitu. Make it into some smaller ideas, gitu. Smaller chunks of information. ChatGPT is more than apa namanya, capable gitu ya untuk melakukannya gitu. Lebih dari yang bisa kita bayangkan, gitu ya. Kemudian ChatGPT juga bisa membuatkan outline tulisan, lebih dari mampu. Cuma kadang-kadang outline tulisannya memang harus kita klarifikasi gitu ya, harus kita cek. Tetapi outline yang dibuat oleh ChatGPT juga tidak salah. Perlu kita poles gitu. Jadi nantinya kita bisa mulai, kalau larinya 5 km, tadinya kita mulai dari 0 km, kalau pakai ChatGPT kita bisa mulai dari kilometer ketiga gitu ya. Separuh jalan lah, separuh jalan. ChatGPT creates students use critical thinking, checks for coherence at personalization. Jadi
bisa membantu siswa untuk ngecek apakah kalimatnya koheren atau paragraf dari paragraf satu ke paragraf lain coherence, membuatnya lebih personal gitu. ChatGPT bisa melakukannya gitu ya. Kemudian ChatGPT juga bisa ngasih feedback, bisa ngasih pendapatnya tentang grammar yang kita pakai, tentang tone yang kita pakai, tentang vocabulary yang kita pakai gitu. Dengan prompt yang tepat, kita bisa memoles tulisan kita dengan menggunakan ChatGPT. Kemudian sekali lagi ChatGPT juga bisa implement feedback. Jadi misalkan kalau tulisan kita dikasih feedback, kemudian kita bisa minta ChatGPT. ChatGPT, kula nuwun, saya punya tulisan nih. Kalau kata dosen saya feedbacknya gini, terus menurutmu gimana ya? Bisa sejauh itu. Jadi kemungkinan menggunakan ChatGPT untuk mengimplementasikan feedback yang kita dapat dari tulisan kita juga sangat sangat bisa dilakukan. Kemudian ChatGPT digunakan untuk mereview tulisan kita. Jadi kayak review jurnal gitu ya. Dari paper ini kira-kira nilainya berapa, apa saja yang perlu dilakukan. Gitu. Nah, dari situ kita bisa berpindah ke hal yang lain gitu. Dari 7 cara untuk mengintegrasikan ChatGPT ke writing class kita, masing-masing cara tersebut membuka peluang untuk disalahgunakan. Bukan disalahgunakan ya, tapi seperti pisau lah, kita harus menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Kalau digunakan dengan baik dan benar bisa bikin masak, bisa membantu kita masak, tapi kalau tidak digunakan dengan baik dan benar ya pisau bisa buat nodong orang gitu. Jadi nanti ada 7 cara juga yang propose oleh Dr. Andres supaya writing assignment yang kita kasih ke siswa itu lebih resisten ke ChatGPT. Nah, di kolom kedua dari infografisnya si Dr. Andres ini ada 7 step writing process yang menurut beliau bisa kita aplikasikan ke kelas writing kita ketika kita menggunakan ChatGPT atau generative AI tools yang lain gitu ya. Jadi mulai dari choosing a topic, brainstorming, outlining, drafting, soliciting feedback, revising, sama proofreading. Yang menurut saya mirip dengan proses menulis pada umumnya gitu. Cuma yang menarik adalah di kolom ketiga gitu ya. Ways to make assignments more resistant to ChatGPT. Jadi ada 7 cara yang bisa dilakukan supaya kolom pertama tadi ini tidak disalahgunakan gitu ya, digunakan dengan baik. Gitu. Jadi yang pertama, done in class, use specific sources. Saya tidak menyarankan kita kembali ke pen and paper sih, bisa pakai komputer, bisa pakai laptop gitu ya, dan tetap bisa pakai internet dan bahkan bisa tetap pakai ChatGPT gitu. Cuma harus di kelas dan harus pakai specific sources. Kenapa specific sources? Karena ChatGPT tidak bisa ngasih referensi. Kalaupun ChatGPT ngasih referensi, kadang referensinya palsu dan tidak cocok gitu. Jadi step yang pertama teman-teman bisa melakukannya. Yang kedua, tetap dilakukan di kelas, tetapi selain menulis ada side project-nya juga. Jadi harus bikin mind map atau visual representation yang kemudian jadi tulisan gitu. Jadi selain menulis, mereka harus bikin mind map atau visual representation gitu, yang berisi tentang ide-ide yang kemudian nanti mereka kembangkan jadi tulisan. Yang nomor 3, tetap done in class. Jadi dari tiga strategi, tiga-tiganya mengatakan dikerjakan di kelas, tidak di rumah, tidak take home assignment, dikerjakan di rumah, ditambahkan require specific personal reasons, yang sangat spesifik ke siswa atau mahasiswa, kemudian didiskusikan di kelas, dan why. Gitu. Jadi ada input dari classroom discussion yang nanti masuk juga ke tulisan. Gitu. Jadi sesuatu yang mungkin tidak bisa di-generate oleh ChatGPT. Nomor 4, menambahkan informasi yang highly local, yang sangat, kalau saya di Jogja gitu, yang sangat Jogja gitu ya, atau sangat Jakarta, sangat Bandung gitu, tambahkan sesuatu yang highly local, yang muncul di tahun 2021 sampai sekarang. Jadi yang up to date gitu, karena kan
ChatGPT informasinya, belajarnya itu berhenti tahun 2021 gitu ceritanya. Jadi kalau informasi dari tahun 2021 ke 2023 misalkan kita masukkan, berarti mungkin tidak dibantu oleh ChatGPT gitu, more or less. Kemudian ada annotated bibliography. Sekali lagi referensi itu adalah salah satu kelemahan ChatGPT sekarang gitu ya. Jadi kalau pakai annotated bibliography mungkin siswa terpaksa harus nyari sendiri gitu dan tidak bisa dibantu oleh ChatGPT. Yang nomor 5 adalah conduct in-class peer evaluation. Sekali lagi menegaskan in-class-nya, jadi harus di kelas, dan peer evaluation. Saya belum bisa membayangkan sih seperti apa bentuknya gitu ya, peer evaluation di era ChatGPT, tetapi menurut saya membayangkan bahwa teman-teman lain mungkin akan mulai melihat gitu. Wah, Risang tulisan sebelumnya nggak begitu bagus, kok ini bagus banget gitu. Nah, mungkin dari situ kemudian ada warning gitu. Mungkin kalau bagus banget gitu, nggak ada grammar yang salah, berarti dibikin oleh mesin gitu. Mungkin gitu. Tapi perlu dielaborasi lebih lanjut lagi sih idenya. Kemudian nomor 6, discuss in class, require annotated bibliography, sama answer why changes were made from draft. Jadi kita ini lebih menekankan proses sih daripada outputnya. Jadi dari step by step menulis, kemudian ada revisi, dan yang lebih menarik adalah kenapa kemudian itu direvisi, kenapa kemudian itu diganti, kenapa kemudian itu harus ditambah, kenapanya ada proses kenapa di sana yang harus dijelaskan oleh siswa gitu. Jadi siswa terpaksa harus tetap berelaborasi gitu. Kalau idenya bukan dari dia, mungkin dia akan kesulitan. Kemudian nomor 7, ChatGPT digunakan untuk mereview hasil siswa. Mungkin itu yang kita pakai, yang guru gunakan gitu. Jadi yang menggunakan ChatGPT guru gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah ChatGPT boleh digunakan oleh siswa atau mahasiswa di kelas? Bagi saya boleh. Sama seperti apa namanya, penemuan kalkulator gitu ya, the invention of calculator gitu. Di kelas matematika awal-awal mungkin saya membayangkan ya akan di-ban gitu ya, dilarang gitu. Tapi penggunaan kalkulator tidak akan berhenti, tetap akan jalan sampai sekarang kan. Gitu. Jadi tidak ada gunanya nge-ban gitu, tidak ada gunanya melarang ChatGPT gitu. Karena pada akhirnya mereka akan tahu dan mereka akan pakai. Jadi lebih baik menurut saya kita menavigasikan penggunaan ChatGPT supaya lebih efektif, efisien, dan kalau kita ngomongin tentang ethical consideration gitu ya, kita bisa menyiapkannya dengan lebih baik, intinya gitu. Dan yang dilakukan oleh Dr. Anders lewat infografik ini menurut saya adalah salah satu cara gitu ya. Di kelas writing, apa yang bisa digunakan, apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT di kelas writing, dan apa yang bisa kita lakukan supaya tugas-tugas yang kita kasih ke siswa lewat mata kuliah yang kita kasih atau mata pelajaran yang kita kasih tetap bisa relevan meskipun digunakan dengan banyak generative AI tools yang available termasuk si ChatGPT ini gitu. More or less itu teman-teman, ada banyak update yang muncul berkaitan dengan ChatGPT untuk aspek pendidikan gitu, dan salah satunya ini gitu. Di video berikutnya nanti kita akan update beberapa pendekatan-pendekatan mengajar gitu dengan menggunakan ChatGPT yang mungkin lebih menarik gitu, dan tentu saja relevan dengan kondisi di mana generative AI itu sekarang semakin merajalela gitu ya di pasaran. So more or less that's it teman-teman, that's the end of the video. Sampai jumpa di video berikutnya ngobrolin tentang ChatGPT atau generative AI tools yang lain. So thank you and see you next time.